Jadi perlu kita tekankan bersama bahwa keluarga yang sehat itu bukan keluarga yang sempurna, tanpa celah, tidak. Oke, boleh sesekali kita salah, tetapi kita saling memaafkan satu sama lain. Kita bangun keluarga kita menjadi lebih baik lagi dengan belajar pada kesalahan masa lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Destina Religia Mujahida di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan membahas tentang sistem di dalam keluarga. Jadi keluarga itu sebenarnya, hakikatnya keluarga itu adalah sebuah sistem. Keluarga adalah satu set unit yang saling berinteraksi dan memiliki hubungan satu sama lain. Jadi ada hubungan satu sama lain, ada interaksi di situ, itu disebut keluarga. Ketika tidak ada interaksi satu sama lain, ya sudah, maka keluarga itu tidak berfungsi dengan baik, disfungsional. Keluarga itu menekankan keutuhan dan ada interaksi yang merupakan komponen pemersatu sistem dalam keluarga. Jadi ada interaksi di dalam keluarga. Hal yang mungkin luput di benak kita adalah interaksi di dalam keluarga. Jadi kita menganggap bahwa keluarga kita itu sehat, keluarga kita itu enggak disfungsional, keluarga kita itu berfungsi dengan baik. Tetapi ternyata ketika kita mau ngomong sama bapak atau ngomong sama suami aja males, harus lewat perantara anak, atau sebaliknya anak males ngomong sama bapaknya, akhirnya harus ngomong ke ibunya untuk menyampaikan ke bapaknya, yaitu namanya keluarga disfungsional, keluarganya nggak sehat. Karena apa? Keluarga itu menekankan interaksi, saling gitu ya, saling di antara mereka. Kemudian prinsip pokok teori sistem. Jadi sistem di dalam keluarga itu ada dua, sistem terbuka dan tertutup. Sistem terbuka itu menekankan kepada keterbukaan pada masukan, memberikan energi dan informasi dari lingkungan dan mengeluarkan kembali ke lingkungan, yaitu keluarga. Dapat menyesuaikan diri dan terbuka bagi perubahan. Jadi intinya, di sistem keluarga itu kita lebih menekankan kepada menerima masukan dari orang lain, menerima masukan dari keluarga, dan kita memberi untuk keluarga. Sedangkan di sistem tertutup, itu tidak ada negosiasi di dalamnya. Jadi tidak ada pertukaran dengan lingkungan, hanya beroperasi di dalam batasan-batasannya saja. Jadi ada aturan-aturan pasti, misalkan di dalam dalam aktivitas makan bersama gitu ya, makan bersama di meja makan itu tidak boleh ada yang namanya gadget, tidak boleh sibuk sendiri dengan aktivitasnya. Ya udah, makan adalah interaksi dengan keluarga, ngobrol bareng keluarga gitu. Itu adalah contoh sistem tertutup. Semua sistem diharapkan mampu memelihara beberapa macam keseimbangan. Homeostatis mengacu pada kecenderungan suatu sistem untuk memelihara keseimbangan dinamis di sekitarnya. Kemudian, keluarga yang baik, keluarga yang berfungsi dengan baik, itu anggota keluarganya bersedia untuk berhubungan dengan anggota keluarga yang lain. Ada saling kepedulian, keterbukaan, empati, dan kepercayaan. Jadi di situ tuh nggak perlu ada perantara antara ayah ketika ingin berinteraksi dengan anak misalnya, nggak perlu ada perantara ibu. Karena tidak sedikit orang yang di Indonesia itu mereka tuh ketika mau berinteraksi dengan anggota keluarganya yang lain itu harus melewati perantara. Kan ada tuh banyak loh sebenarnya. Karena malas ngomong sama bapak, akhirnya lewat perantara ibu. Karena ayah merasa anak itu blocking sama dia lewat perantara ibu. Atau karena ibunya terlalu galak, akhirnya apa-apa ngadu ke ayahnya. Dia nggak pernah mau ngobrol sama ibunya misalkan. Itu banyak terjadi. Nah, sedangkan keluarga yang berfungsi tinggi itu adalah anggota keluarganya lebih peduli pada kemandirian pribadi dan mengembangkan sikap toleransi.
Jadi menurut teori, keluarga yang fungsinya itu lebih tinggi, memiliki keberfungsian lebih tinggi, keluarga lebih sehat adalah keluarga yang saling menghargai satu sama lain, sekalipun ada perbedaan di antara mereka. Gitu. Jadi macam aku punya keyakinan A, kemudian saudara punya keyakinan B, oke, nggak masalah. Dari kami tetap kami saling rukun. Walaupun kami memiliki perbedaan, tetapi hal ini tidak bisa, belum bisa diterapkan di keluarga yang masih memiliki anak kecil, gitu ya. Masih punya anak kecil, mereka tetap harus dibimbing, diarahkan, bukan dibebaskan, karena mereka belum bisa berpikir secara rasional. Kemudian kita masuk ke ciri keluarga sehat. 1. Menunjukkan sikap yang hangat dan kepercayaan dalam interaksi keluarga. Jadi ada kehangatan dalam keluarga. Kemudian ada kepercayaan dalam keluarga. Adanya kepercayaan, adanya komitmen di dalam keluarga, kesetiaan di dalam keluarga. Kemudian yang kedua adalah mempunyai sifat saling terbuka dan menghargai dalam interaksi, serta mampu berbicara jujur dan menyampaikan ketidaksetujuan tanpa adanya rasa takut. Yang perlu ditekankan di sini adalah tanpa adanya rasa takut, tanpa sungkan untuk mengungkapkan ketidaksetujuan. Jadi demokratis gitu loh. Si anak dia bisa berargumen tanpa dia harus merasa takut dirinya akan diserang. Begitu juga dengan ibu ataupun ayah. Jadi saling sharing, saling bermusyawarah untuk mendapatkan mufakat bersama. Itu prinsipnya di keluarga yang sehat. Ada kehangatan di antara mereka. Oke, mungkin kita berbeda prinsip. Mari kita samakan. Ada kehangatan di situ. Karena apa? Karena ada rasa saling memiliki satu sama lain. Jadi kita mencari mufakat bersama. Kemudian yang ketiga, ciri keluarga yang sehat adalah saling berbagi pandangan mengenai realitas di dalam keluarga. Jadi bagaimana sih seharusnya keluarga yang sehat itu seperti apa? Itu saling sharing, saling bertukar pikiran, kemudian berbagi pandangan. Kemudian yang keempat adalah mempunyai kemampuan untuk mendiskusikan dan memfokuskan pada hal-hal yang menjadi perhatian. Perhatian pada hal saat ini, bukan kejadian-kejadian yang lampau atau pada kekecewaan-kekecewaan. Jadi fokusnya adalah saat ini, bukan masa lalu, bukan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh anggota keluarga kita. Tidak mengungkit-ungkit masa lalu, kemudian tidak mengungkit aib dari anggota keluarga kita, tetapi fokusnya adalah saat ini dan menatap ke depan. Saling bahu-membahu satu sama lain di dalam keluarga. Kita harus berusaha untuk memulai itu di dalam keluarga. Bagi pasangan muda di sini harus sama-sama berkomitmen untuk melakukan hal itu, membudayakan kehidupan yang sehat dalam berkeluarga. Tidak hanya sehat secara fisik, tetapi sehat secara mental ataupun secara psikis. Terkadang kita lupa akan hal itu. Jadi kayak macam mungkin konseling pernikahan itu diperlukan agar kita itu benar-benar bisa menyadari dari awal bahwa keluarga itu adalah masalah komitmen dan tanggung jawab, saling memberi bukan saling menuntut, dan tidak hanya semata-mata karena cinta. Kemudian yang kelima, ciri keluarga sehat adalah menggunakan cara negosiasi daripada kekuasaan dalam memecahkan masalah. Jadi bukan karena aku adalah seorang ibu maka aku memutuskan A, B, C ke anakku. Bukan karena aku adalah seorang kepala rumah tangga akhirnya aku menetapkan aturan A, B, C, D, dan E yang harus ditaati oleh semua keluarga. Tetapi adalah masalah negosiasi bersama antara suami, istri, dan juga anak-anak. Gak mudah memang. Makanya dari awal nih teman-teman yang belum nikah atau teman-teman pasangan muda harus berusaha untuk membangun komunikasi sehat di dalam keluarga. Kalau sudah terlanjur biasanya susah untuk diperbaiki. Bukan bermaksud untuk menjustifikasi loh ya, tetapi terkadang opo sih kowe
nggak paham kamu itu kehidupan berumah tangga, orang kamu masih anak kemarin sore gitu. Kalau kita posisinya adalah seorang anak, ya sudah, fokuslah kepada keluargamu nanti, keluargamu saat ini, bukan masa lalumu. Sudah, biarlah itu menjadi masa lalu, masa kelam, oke, terimalah itu. Tetapi sekarang fokus ke depan, bagaimana menyusun keluarga atau membangun keluarga yang sehat dan fungsional itu. Kemudian ciri yang keenam, ciri keluarga yang sehat adalah meningkatkan struktur keluarga yang fleksibel dengan mendistribusi tanggung jawab dan hak-hak yang sesuai dengan hak-hak yang sesuai antara anak-anak dan juga orang tua. Jadi ada distribusi tanggung jawab dan hak. Misalkan tanggung jawab orang tua adalah memberikan kasih sayang. Tidak hanya memberikan materi, tetapi juga kasih sayang, bonding attachment ke anak. Haknya anak dapat itu. Kemudian tanggung jawabnya anak adalah apa? Oke, menghormati orang tua, mengkomunikasikan apa yang dia suka dan tidak dia suka itu dengan cara yang baik. Tentunya kita sebagai orang tua juga harus mengajarkan komunikasi yang baik itu seperti apa, agar dia bisa melakukan itu ke kita, memberikan hak kita, mendapatkan perlakuan yang baik dan layak dari anak. Itu kan kita yang ngasih contoh. Kalau kita nggak pernah ngasih contoh cara komunikasi yang baik dan benar ke anak, mana mungkin anak bisa melakukan itu. Kemudian ciri keluarga sehat yang ketujuh adalah mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan pada perubahan, memiliki adaptabilitas dan komunikasi baik, walaupun tidak berarti keluarga yang sehat selalu dalam kondisi yang seimbang. Jadi perlu kita tekankan bersama bahwa keluarga yang sehat itu bukan keluarga yang sempurna, tanpa celah, tidak. Oke, boleh sesekali kita salah, tetapi kita saling memaafkan satu sama lain. Kita bangun keluarga kita menjadi lebih baik lagi dengan belajar pada kesalahan masa lalu. Jadi bukan kita mengungkit, tetapi kita menatap ke depan bersama-sama keluarga, berinteraksi, saling memberi, bukan saling menuntut. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Kita insya Allah pekan depan akan membahas tentang keluarga yang disfungsional. Jadi seperti apa keluarga yang disfungsional itu gitu ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.